mereka mengatasi ketika mereka nggak siap akan hal tersebut. Tim jarang pakai chip, terus chipnya keluar, Iya, udah ready jadinya. nggak ready. Oke, tapi kita udah ready nih untuk masuk langsung ke dalam drafting phase dari game yang ketiga. Gua ngeliat Tekken Pick ya, Hah? kayaknya Kick berani deh lepas Kick. Jadi mau ngomong Onyx lagi yang band. Ya, dua bandnya Oh. Fanny one. Terus jadi belum Kayaknya ada yang chip. tiga gak bakal chip, tapi tergantung juga. Onyx bandnya apa? Kalau mau cari amin Onyx, nah Wah. Onyx yang band chip, udah. Supaya chipnya itu nggak di gambling sama kanan. Iya. Bahkan Bahkan berani di Kick, mah once a kick also fame. Iya, mereka berani banget ke gambling untuk oke, gua ambil chip atau Sony. Sio. Nah, gua udah bilang Suyo. Ya. Oke, ini ada nih. Lepas Kalau mau kan. diambil ambil sekarang. Tapi ya bener, menurutku masih bisa dilawan. Masih Kalau di bisa. game pertama di game kedua, ini jadi komponen damage yang memang dibutuhkan aja. Dan ini ngebuka combo kan? Hah? Alpha Matilda. Alpha Matilda. Langsung. Langsung tipik aja. Oh, dia nggak punya Loi lagi sekarang. Atau ya Alpha bisa diambil nanti ya. Obvious. Ya. Oh itu bakal diambil dia. Wow. Sama seperti tadi, seperti game pertama berarti ya. Hah? Tapi ya kalau ngeliat dari Onyx sebenarnya dia bisa adaptif karena midlane-nya udah beda lagi. Ya. Loi udah nggak ada, larinya kemana? Mungkin Lilia kan? Ya, dan ini pilihan ketiga tadi kan. Matilda mereka ambil. Mereka bisa secure Alpha-nya aja. Bisa. Buat berhadapan dengan Suyo, ditabrak balik. Tapi balik lagi sih Om, kalau misalkan mereka nggak pakai Matilda juga, Popheus-nya lumayan terancam. Alpha-nya nanti match up pun lumayan terancam. Apakah Valentina akan menjadi sebuah jawaban kali ini? Kalian Lilia Valentina banyak banget. Oh. Gue langsung ngambil damage dealer di awal ke arah Patrick-nya. Ria respect banget sih sama Kadira. Hah? Ini deny pick sih, lebih karena deny pick. Tidak ya. Just in case nanti kehadirannya ini nggak capable untuk pakai Moskov di game ini. Dari Dia bisa kali pakai berapa? Beatrix. Dan kondisi kalau Suyonya ini mendekat ke arah Beatrix beda loh sama kalau mendekat ke arah Moskov. Rahasia tuh. Dia masih punya DPS, dia punya Burst, dia punya Wind of Nature. Jadi nggak bisa instant pick off. Ya, tapi jangan dibuka aja kayak kita udah melihat lah apa yang dilakukan berarti Onyx di game yang pertama. Jadi kemungkinan mereka bisa baiting juga untuk hero to frame. Bisa. Ada Franco. Ya karena balik lagi. Nah, itu dia. Alpha-nya duluan ya? Ya, ini aku suka. Berbeda. Ya, ini aku suka. Ini adalah pilihan yang betul-betul solid buat Geek Fam sekarang. Even tanpa Matilda. Nih. Ya, meskipun tanpa Matilda masih bisa dengan Alpha-nya. Oke. Tapi ya surprise di band aja bagus ya. Ya. Matilda juga jelas. Kayak yang tadi udah kita bilang, kalau mereka harus pilih satu doang. Ya. Alpha atau Matilda. Karena memang mereka prioritas sekarang Veldora ya. Cuma Veldora sekarang juga udah mulai harus sadar kemungkinan besar Franco-nya akan ditutup, kemungkinan besar. Oke. Aku nggak bisa bilang ini akan pasti ditutup. Tapi kalau Franco-nya sudah ditutup, tidak ada surprise seperti ini. Veldora harus lebih main barbar. Pastikan zoning out ke arah Calvin Winata seperti game tadi. Walaupun tadi gamenya dia kalah, tapi zoningnya bagus solid. Gimana kalau tiba-tiba Franco jadi band, dia ganti dari Onyx nih ambilnya cowok. Ya, Oh. itu sih memang kayak cowok yang bakal keluar juga bisa jadi. Fleksibel ya? Iya, Adit. Gimana kalau tiba-tiba Franco di kanan dari tangan Baleski? Franco di kanan, follow damage-nya agak lama sih Ci. Jujur kalau misalkan mereka mau buang golden-nya ke Kari mungkin atau ke explosive golden. Karena Yip nggak bisa follow dia lama. Tapi Kari kan juga masih masuk dalam opsi ya untuk melawan Taylor-nya juga. Dan- Bisa. Gatot Kaca back. Oh, ini ada satu data yang menarik ya dari MPL Mena. Di babak playoff MPL Latin Season 2, Popeyes memiliki 100% pick and ban rate dengan total 6 kali pick 50% win rate. Latap Oke, ya. Latam ya. Ya. Itu Ini Tigreal. Latam punya salah satu hero andalan mereka Popheus ya, mau ya. Iya. Tapi ini asli Tigreal ini mancing banget dan Beatrix 90% mungkin gue bisa bilang Beatrix pakai flicker. Iya, dan ini berarti ya mau nggak mau nih ya, mainnya benar-benar belakang dengan trainer apati nantinya. Mau deket pun sangat bahaya dan Franco masih slow. Jadi kombinasi bersama dengan Beatrix nih. Nah, tapi gak ada Loi, Om. Gak ada Loi. Yap, Itu berganti apa? Valentina. Valentin. Oh, mereka Oh. sana di sana. Gue sih lebih suka Cloud saat ini. Cadera. Cadera Cloud. Gue Cloud lebih suka Cadera. Cloud dari Cadera. Atau Nathan? Gue lebih suka yang jauh sih. Jujurnya yang nembak dari jauh akan lebih enak. Karena kalau dia masuk di flicker Bloodhunt, cancel sih.
Tapi menurut gua Bloodhound ini akan bisa fokus ke hal yang lain menurut gua. Chance banyak banget. Veldora, Alpha, dan Kadera kalau dia bisa mainin timing temponya, dia bisa masuk tanpa harus tergigit. Karena crowd control capitalization-nya dikit banget. Oh, Dari beneran. jauh. Yap, ini dia. Perjalanan menuju kepada match point untuk kedua belah tim dan memperdekatkan mereka untuk masuk babak selanjutnya. Jadi final Freddy Komowa, Gikap. Lip, Onyx. oke dan OG. Penalti kali. Oke, masih ya dengan 2-1 untuk Fnatic Onyx dan juga Kick. Dan kali ini di game yang ketiga kita akan serahkan langsung kepada casters kita Owl dan juga Papulo. Yep, terima kasih Nevin, terima kasih Oji Omawa dan juga Lim atas pembahasan yang sudah dilakukan. Game yang ketiga kira-kira akan jatuh ke tangan siapa lagi nih ya? Udah. Tapi kalau ngeliat dari draftnya sih sebenarnya kayaknya Fnatic Onyx kembali dengan agresivitas mereka pick off method. Yep. Cuman bedanya tanpa Boy. Nah, itu dia. Mereka harus mengganti dengan kehadiran dari Vexana. Namun untuk sekarang, entah itu berakhir 2-1 untuk Fnatic Onyx ataupun untuk Kickbam. Jadi sama-sama Eldorado kita berangkat menuju ke game yang ketiga. Oke. Terlihat ya, kalau ngelihat dari Suyo yang udah mulai bermunculan juga nih di regen-regen lain, sejauh ini di playoff MPL ID, win rate-nya masih 100%. Iya. Karena yang di regen-regen lain udah mulai pecah. Dan sejauh ini Suyo ini masih membawa tren yang cukup positif. Terutama di match ini ya, game 1, game 2 siapa yang pakai Suyo mereka bisa dapetin Mereka menang. poin. Iya. Betul, dan sekarang kalau ngelihat lagi nih bagaimana dari segi set talent emblemnya juga The Swift, Brigade Hunter dengan ada Weakness Finder yang dibawa oleh Cak Dera. Sementara kali ini ada agresivitas Baloyski. Oke, berhasil mendorong dengan satu Chicken Hammer. Hanya saja sekarang Baloy harus bersatu lagi bersama dengan rekan-rekannya, tapi setidaknya tadi ada lava golem yang berhasil diambil pula oleh Vincent. Alright. Dan terlihat ya, ada Pull Yourself Together juga nih untuk Baloyski sehingga nantinya Flicker itu akan lebih cepat lagi dari segi durasi cooldown-nya. Namun melihat bagaimana kali ini Nathan yang Wait, gak berhasil tadi menarik ke arah Boy satu terakhir dan selesai. Ini kalau Keyboy ikutan hook-hook yang tadi mah udah auto win ya. Itu mah udah auto juara, langsung sekali hook kena. Dan terlihat gimana agresivitas dan Aaron hook yang lengket banget lagi. Lagi. Peringkat kedua membuat Baloyski apakah dirinya bisa selamat dan tidak. Kembali satu umpan yang begitu manis dan Vincent di tempat yang berbeda sudah ada gangguan Spear of Alpha mau tidak mau langsung dikeluarkan, di mana sekarang pergerakan dimiliki oleh Kairi berusaha untuk bisa mendapatkan ke arah Vincent, hanya saja backup-annya begitu baik terlihat. Wey! 3 dihitungin ya, tilu tah eta ya kan, kena semuanya dan itu ngasih pressure besar sekali sih untuk Geek Fam. Dan bahkan tentu bisa didapetin tanpa adanya kontes karena bahkan dari Vincentnya pun mereka harus memilih untuk mundur Spear of Alpha yang digunakan untuk melarikan diri. Karena kalaupun memang gak ada follow up ya nih dari Fnatic Onyx, setidaknya Iron Hook itu ngebuat ada nyari terbuang lah, tapi terus lah. Dan Sans ini bermain cukup agresif, sinergi banget nih sama Keyboy. Sementara sekarang di area bawah juga masih tertahan nih, walaupun sudah level 4 tapi setidaknya Cadera masih butuh bantuan. Hey! Trofi dikeluarkan mau tidak mau. Walaupun tadi ada Bennett Range yang hampir saja merenggut dirinya. Wah, ini efek Fear terrifying effect-nya sih ngeri banget ya dari Sans yang mungkin ada pertama untuk kamu juga glowing one ini. Terlihat ya, ada tujuan di sana juga pastinya untuk berhadapan dengan adanya dua hero frontline nih yang terlihat antara Phobius dan juga Alpha yang perlu ditanggulangi. Karena kalau misalkan bicara tentang adanya lane jauh ataupun jarak jauh nih, sebenarnya juga PR tersendiri nih untuk Fnatic Onyx, gimana caranya mereka bisa menjangkau lini belakang. Bermain front to back adalah kunci. Ya. Terlihat ada migrasi yang sudah dilakukan oleh beberapa pemain dari Geek. Mana ke arah ada tujuan mereka dengan satu lagi lokali tadi yang sudah terlihat di bagian bawah. Monster Jungle diambil. Yap, ada sedikit cross jungle yang dilakukan juga, tapi lihat Keyboy di sana udah mulai menguasai area river. Dan sepertinya siapapun yang ketemu sama Keyboy dan ancang-ancang ini lumayan segen sih. Dan Baloyski lebih memilih untuk bermain aman, dicek seluruh rumputannya, dan belum ada inisiasi lebih lagi. Dan Fnatic Onyx, mereka unggul 2000 di menit yang ketiga. Yap. Ini goal difference-nya juga udah terlihat ya. Beberapa player ya semuanya mau tidak mau ya. Pemain dari Fnatic Onyx ya unggul dan unggul gitu loh. Dari setiap lininya ya. Yap. Oke, apalagi kalau bicara tentang Dragon Ball,
area tengah ya kan antara Stalker dan Boy-nya. Ini benar-benar yang ngehidupin banget pressure-nya, early agresifnya. Dan sekarang Turtle akan segera muncul. Sebentar, apakah dari Geek Fam? Mereka akan paksa kontes, tinggal nunggu momentum dari Baloyski dengan implosion-nya. Ini masalah Vincent juga ketinggalan 2 level loh. Ini akan sangat berbahaya sekali, tapi restnya lagi dan lagi harus menjadi satu palang pintu guna untuk bisa dilewati oleh beberapa pemain. Dari Geek itu sendirian tidak bisa barricade yang begitu baik dihasilkan. Yap, dan setidaknya Cadera dapetin hampir full plating sebenarnya ya. Ada space lagi yang bisa dimanfaatkan juga, tapi Purple Buff akan menjadi target selanjutnya yang dimana Fnatic Onyx memilih untuk mundur dan mengurungkan niatnya. Yap. Segera ke arah Veldora. Nah, sekarang Veldora. Ada 1, 2, 3, 4 weather spot guna untuk bisa mendapatkan diri, tapi Veldora tetap berdiri kokoh. Yap, Iron Hook-nya masih belum nyampe ya, dan kayaknya ada sedikit prediksi atau movement yang dilakukan oleh Veldora. Tapi ngelihat lagi dari Fnatic Onyx, mereka bermain pelan sebenarnya dari segi temponya, tapi nggak on point terus-terusan loh. Nggak terlalu banyak poin kill yang diambil, tapi ya selalu bisa membawa adanya keuntungan untuk mereka. Tapi combo hero stat 3 kali pick dari Fnatic Onyx 100% win rate-nya. Yap, Flicker? Ada flicker tadi dari Aboy. Apa yang terjadi? Namun untuk sekarang dengan implosion dan juga reward manipulation kombinasi yang begitu baik, tapi didorong ke tempat yang berbeda dengan satu sikat hammernya. Masuk lagi ke area dalam dan sekarang terpisah juga pertempurannya. Coba lihat Veldora di bagian belakang mengusir karena 2 player cara sekaligus. Dan Cadera clear terhadap web minion. 2 tukar 2. Wah, sakit banget itu damage yang masuk ke Cadera loh. Iya, itu ditembak pakai Evo Queller kan? Yap, tapi di sisi yang lain Ul, Beatrix-nya coba lihat. Iya, ini benar-benar dapetin space dan itu Fnatic Onyx selalu bisa dapetin di game ini ya, terutama convert keunggulannya. Mereka nggak mau cuma dapetin 20 poin kill doang, gold win doang, nggak. Mereka dapetin lagi yang lainnya, dan sekarang Swift lagi gunakan juga membuat nantinya attack speed akan semakin bertambah lagi untuk cewek. Memang masih 0-0-0, tapi impact dia sedikit lengah dari Geek Fam. Ini turret-turret bisa hilang. Robo ini. Robo. Katanya cewek juga dari tadi nggak ikut team fight juga ya. Namun sekarang ada pertempuran lagi dari Purple Buff Infected oleh pemain dari Geek Fam. Saya dikira lagi tersisa, Baloyski nggak bisa terlalu banyak melakukan sesuatu untuk bisa membantu rekannya. Yap, ini dia dari Turtle yang sudah muncul juga. Pressure besar kembali diberikan dari Fnatic Onyx dan Geek Fam. Ini cukup ketinggal level 8 banding level 11 nih dari kedua belah jungler. Itemnya, dari segi power attribution-nya. Buset deh itu Sakit banget. Hey, Veldora berhasil ditarik dan ada kuatan tadi seperti yang langsung dikeluarkan dari dia. Ada satu backup ada begitu baik dan double kill masih didapatkan, namun balik tinggal berhasil dihancurkan dan juga tempatnya berbeda. Aboy menghancurkan, memberikan sebuah aksi balasan walaupun hanya menyisakan Cadera sendirian. Berarti sejauh ini di match kedua ini kombonya adalah Suyo dan juga Beatrix ya. Dan siapa yang dapetin Suyo Beatrix itu menang. Game 2, dan apakah game ketiga ini akan dipatahkan oleh Geek Fam karena akan ada Turtle yang ketiga jatuh kembali ke tangan Kairi, menjadi perfect Turtle untuk Fnatic Onyx, dan ini akan membuat snowball power mereka akan semakin mengerikan lagi. Nikmat banget loh tadi itu. Iya. Dia tarik dengan Iron Hook-nya, dia hajar dengan Bloodhound-nya, dan Baloy dengan konsil tadi yang sudah terlihat mereka pun masih gagal. Masih belum ada inisiasi berlebih lagi juga, karena gimana mau coba untuk makan depannya ini rest, yang dimana follow up-nya dari Geek Fam belum cukup harusnya, karena mereka benar-benar ngandelin dari Caderanya, dan Cadera ini damage per second, ada waktu lagi yang bisa dipergunakan sama Fnatic Onyx untuk deliver damage balasan, dan itu yang masih belum ditemukan di sama Geek Fam. Mereka sedang menunggu dulu bagaimana Fnatic Onyx akan maju dan memanfaatkan kembali dari mistake atau movement yang bisa dipunish. Ya, ini dia. Kairi pun masih tetap stay untuk bisa mendapatkan arah Purple itu. Kasih lagi. Wih, yang berhasil lagi menarik. Ada satu tarikan yang begitu indah langsung dibelakang oleh Keyboy. Walaupun sekarang coba lihat pertempuran kembali mundur lagi ke area belakang di mana dan juga kali ini mereka bersatu padu, tapi Raja Rabati from cewek memang sudah tersebar. Kali ini berhasil dan triple kill didapatkan. Triple kill untuk Kairi, mem-wipe out Geek Fam. Ini dia the power of Suyo. Ya mungkin habis ini bisa aja di-ban, karena lihatlah bagaimana powerfulnya. Dan thanks to Iron Hook yang berkali-kali menjadi satu umpan lambung yang bisa betul-betul disundul habis oleh Fnatic Onyx, either itu dari Kairi ataupun dari ceweknya.
Wah, nikmat banget sih tadi itu. Mereka kayak disuapin satu persatu gitu loh. Tuh, diumpan terus, diumpanin terus, gimana nggak kenyang gitu loh, gimana nggak terlalu snowball sekarang. Dan Gigfam, kita high ground oke lah, mereka kuat. Oke, Sansnya terjebak sendirian. Sans, apa yang terjadi? Sansnya masih berusaha bisa kabur, namun tempat berbeda. Coba lihat Balenki berjuang sendirian di bagian belakang. Namun kali ini masih bisa mendapatkan Vincent dari Fnatic. Onyx. 2 tukar 1 sih sebenarnya, tapi yang hilang boy. Wah, enak banget pertempurannya tadi mereka yang mulai. Tahu-tahu Vincent, kenapa nanti Onyx yang ngambil gitu loh. Iya. Kok bisa terselip gitu. Tadi sebenarnya jadi unggul kan, unggul sebelah gitu untuk Gigfam, tapi ternyata ada pengejaran dilakukan oleh Kairi untuk area Apoy-nya. Dan harusnya ini akan menjadi free roll juga untuk Fnatic Onyx tanpa adanya kontes yang bisa dilakukan. High ground akan dipertahankan. Bicara tentang high ground, Giv, Nathan harusnya dibakar menjadi sesuatu yang kuat. Fnatic Onyx bermain front to back. Dan jangan lupakan, walaupun memang Kimoy dari tadi Ironwood dan Bloodihan yang selalu on point, tapi dia single target. Yap. Itu kalau misalkan miss ataupun ada satu orang yang bisa ditumbalin, ada kesempatan untuk membalikin keadaan tentunya dari Gigfam. Ini kayaknya bukan hari yang baik untuk Iya ya, lagi sebelumnya coba lihat. sedih ya. Alpha benar-benar hari ini sangat-sangat sulit untuk Tapi- turun di lane of down. Tapi kayaknya ada Alpha yang lagi senyum, Bigetron Alpha. Wah, betul kalau itu ya. Ah. Tapi kalau Alpha yang ini rada-rada setback parah ini. Lagi mode set ya. Oke, Lordnya sekarang bakal coba untuk masuk ke dalam satu base di daerah tengah. Dan trofi dibuka. Memang Lord bisa dilumat dengan cepat dan bahkan base turret masih gagal untuk bisa didapatkan oleh Fnatic Onyx. Yap. Udah deh, mau narik lagi tapi masih gagal. Masih gagal. Masih sabar dulu. Dan Cadera sekarang sudah selesai dengan satu Holy Crystal. Akan semakin tinggi lagi magic damage yang bisa disumbangkan. Oh! Oke, itu dia Kiboy akan menarik ke arah satu player. Siapa lagi yang menjadi korban tapi masih gagal untuk bisa mendapatkan ke arah satu player. Itu Evokuala sakit banget ya. Parah. Parah banget Tapi ternyata. Vincent coba lihat di sisi. Jadi gitu dia fighter gitu loh, yang maksudnya nggak yang bener-bener ringkih banget kayak Yap. mid lane, kayak gold lane. Itu dia, dari Gigfam memang masih bisa bertahan dengan 3 base turret mereka. Dan Fnatic Onyx kembali, mereka unggul dengan cukup jauh, 8.700 gold lead yang dipegang. Walaupun lane atas bawahnya agak sedikit tertahan nih, midnya masih bisa di-clear lagi. Dan Fnatic Onyx masih memikirkan kembali bagaimana cara untuk naik ke area high ground dari Gigfam. Vincent tertembak. Aduh, Lo. Ada real world manipulation dikeluarkan. oh itu namanya refleks. Refleks apabila tadi emang dia kena ya. Betul, karena emang kalau ngelihat itu hampir banget kena. Hampir loh. Hampir itu Ya, udah. 2 cm lagi udah ada bunyinya. Gimana dia? Push, waduh. Push, ntar pulang ke Halim. Oke, dia berhasil menarik lagi. Dan itu adalah Veo, adalah satu sosok terdepan pula yang dimiliki oleh pemain dari Gigfam. Dan Veldora, ini udah nggak bisa lagi nahan di depan. Dan kembali dari Fnatic Onyx, mereka akan mendobrak paksa. Harusnya sembari juga nungguin nih Lordnya akan muncul. Tapi pressure yang dikasih dari Fnatic Onyx ini benar-benar ngebuat dari Gigfam nggak berkutik sama sekali. Mereka bermain secara defensif, menunggu saja. Dan hanya bisa farming dari SDM, sumber daya minion. Buset deh sumber daya minion. Cuman sampai kapan? Sumber daya minion kalau emang mereka mau Nggak bisa. berapa yang mereka semua baru bisa kasih perlawanan. Bener-bener harus tunggu mistake sih dari Fnatic Onyx yang bisa mereka punish. Main sabar dan tadi ada upaya dari Gigfam sebenarnya, dia mau coba ciptain momentum. Tapi kayak perbedaan atribut yang udah terlalu jauh ini akhirnya membuat mereka jadi dibalikin lagi malahan ya kan, diladenin sama Fnatic Onyx ya. Dan sekarang udah mulai keluar dari semua persembunyiannya nih. Yap, itu dia. Ada satu Iron Hook tadi mencoba untuk bisa menarik tapi masih gagal pula mendapatkan ke arah satu player yang memiliki oleh Gig. Vincent yang memberanikan diri maju ke arah depan. Walaupun dia masih level 12 tapi sekarang Rez yang mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah satu player di mana sekarang ada satu lagi terapa. Terima begitu saja Rez masih berhasil kah? Ternyata tidak. Karena untuk kalinya Real World Manipulation satu dikeluarkan tapi Entropy tidak ada bisa mengatakan damage hanya saja sekarang double kill berarti didapatkan pula. Dan belum saja dikeluarkan Cadera pun berhasil dihancurkan triple kill. Didapatkan pula looking for media. Kali berusaha untuk bisa mengejar. Hanya saja sekarang Veldora masih berhasil untuk bisa membawa Cekul berusaha untuk bisa mendapatkan rasa tapi ternyata sebagai belakang damage dari Kairi terlalu besar dan Sans yang menjadi eksekutor. Dan Sans itu benar-benar dikejar-kejar sih. Tapi yang ngelihat dari triple kill yang berujung hampir maniak juga dari Kairi menandakan bahwa Suyo ini benar-benar lagi
sangat kuat, 10 kill bahkan tanpa bisa ditumbangkan sama sekali. Membuat dari Fnatic Onyx mereka akan kembali memberikan satu daya dorong tambahan dengan Lord yang akan segera muncul. Dan Gamefact by GoPay Tigreal menjadi hero ke-15 Baloyski di FPL IQ Season 14 dan menjadikan Baloyski top 2 hero pool for roamer. Banyak ya. Banyak ya Baloy ya, emang ya. Oh iya Bang. Makin bereksplorasi Anda, rank makin gila kan. Ya kan udah ada ini kan, lo Iya. bukan Baloy. Iya kan kita korbannya ya. Dari Fleeting Time, sekarang udah selesai dari Keyboy, Iron Hook akan semakin menjadi satu ancaman yang berarti untuk Geekfam. Yap, itu dia. Lord akan bergerak masuk lewat tengah. Sementara di atas Kairi mencoba untuk bisa mengatakan damage yang tadi connect karena Vincent. Mereka masih bertarung 1v1 situation tapi Lordnya ditinggalkan dulu. Oh, Montil, Baloyski. Coba untuk maju, coba cari momentum lagi. Kayaknya masih belum berhasil. Defensif masih cukup kuat. Cicilan dari jarak jauh membuat dari base turret pun ini udah mulai hampir bisa dihancurkan. Akan coba diusir oleh Geekfam tapi lihat, Boguela ke Vincent itu langsung hilang sebanyak itu HP-nya. Damage macam apa ini Suyo ya? Udah terlalu hese-nya. Ada satu reward yang tertarik kembali. Dan itu adalah Baloy. Nah untuk kali ini Baloynya pun masih selamat. Iya, ada flicker yang memang ke-trigger dari Baloyski. Iron Hook, Bloody Hand, belum mendapatkan siapapun. Tapi minimal ini ada informasi nggak akan ada flicker kejut nih dari Baloyski. Karena secara durasi ya Iron Hook akan lebih siap dan juga Bloody Hand akan lebih cepat pastinya. Oke, 5 player masih berada di dalam area pertahanan. Namun sekarang Implosion tadi udah terlihat kembali. Coba lihat ceweknya berhasil untuk didapatkan. Dan sekarang Fnatic Onyx kehilangan dari source damage yang mereka punya. Dan sebenarnya plus minus ya, ngeliat dari Beatrix yang memang ini enak banget kombonya sama Franco. Tapi tidak membawa hero yang membawa Purify. Itu menjadi satu ancaman dan akhirnya di saat keberadaan dari ceweknya terspot ke reveal langsung ditarget dan komit dari Geekfam. Dan ini dia kesabaran yang akhirnya perlahan juga membuahkan hasil satu persatu. Ini dari Fnatic Onyx bisa dipanis dan ini bakal jadi berbahaya kalau bergulir terus-terusan. Karena kalau ngeliat dari segi damage ini udah mulai cukup. Dan tertarik langsung saja. Dera berhasil diumbat habis kali ini. Namun sekarang Vincent pun menjadi korban resnya. Tidak menginginkan beberapa pemain miliki oleh Geekfam. Mereka ingin pula tapi tidak boleh dan Veldora menjadi korban pula. 3 pemain hilang dari Geekfam dan harusnya menyisakan Aboy dan Baloyski. Apakah ini bakal menjadi one straight push karena Fnatic Onyx mereka belum mau mundur, mereka bakal langsung naik ke area defensif dari Geekfam. Wave minion dari bawah akan masuk, wave minion dari tengah sudah bertamu tapi satu flicker dan juga Iron Hook masih gagal untuk bisa menyelamatkan arah satu player dan juga Baloyski masih berusaha untuk bisa menyelamatkan dirinya masuk ke dalam area pertahanan di jauh lebih dalam. Dan Aboy berusaha dengan satu wishing lanternnya tapi setidaknya itu pun tadi mengantarkan damage yang cukup full. Oke, dan keyboardnya juga hilang sih yang akhirnya ngebuat dari Fnatic Onyx gak bisa paksa karena satu persatu pemain-pemain dari Geekfam juga udah spawn lagi terutama Cak Dera yang akan bisa mempertahankan dan juga membuat adanya high ground mereka terjaga. Dan kali ini Fnatic Onyx memilih untuk langsung secure ke arah Lord-nya walaupun masih Lord yang belum ter-evolve. Tapi setidaknya ini ngebuat dari Geekfam semakin tertinggal dan bahkan outer middle turret bisa dibayar loh. Mendadak mereka mendapatkan kekuatan ya dan mereka berhasil mendorong. Oh! Di bagian belakang Baloy! Dan cewek menjadi korban bakar res. Lejap seketika. Siapa sangka ada Baloyski dari samping. Flicker Implosion. Targeting itu dia cewek yang tanpa Purify. Benar-benar menjadi santapan yang lezat tentunya. Bagaimana Cak Dera pun bisa delivery damage secara optimal hingga Lord menjadi Lord giveaway saja untuk Fnatic Onyx. Big Brad Baloy bekerja ekstra keras untuk bisa mencari jelas seperti apa caranya untuk bisa menghancurkan Fnatic Onyx. Yes, dan Fnatic Onyx juga tadi sebenarnya Iron Hook Bloody Hand sempat komit ke arah Baloy. Tapi gak ada damage yang cukup juga dan Baloynya sempat lepas sampai flicker tadi. Tapi ya kayaknya awareness untuk rumputan dari Fnatic Onyx harus benar-benar dijaga. Karena ngelihat dari Baloyski yang ternyata bisa lepas loh. Dia masuk dari samping, Pak. Kecolongan kayak Fnatic ya. Colongan itu. Siapa sangka? Real yang biasanya munculnya belakangan. Ini maju duluan juga. Ya biasanya Veldora akan berada di depan ya. Dan terlihat kali ini ada 2 Winter Crown yang diamankan juga untuk teman-teman dari Geekfam buat fight jangka panjang. Tapi gap ini terlalu jauh di area jungle nih. 2
12-0, 7.700 game benar-benar dipegang dari jungle-nya doang. Yap. Dan ini coba lihat. Dari sepatu aja untuk Cadera udah dijebol. Udah nyeker. Udah nyeker. Iya. Di carry farming terus. Nah masalahnya ini 7.500, Fnatic Onyx unggul itu di carry doang. Dan kalau carry ke shutdown itu bakal jadi bounty yang tinggi banget buat Geekfam. Celengannya dana depositonya disikat semua itu. Wah itu mah cair. Cair. Alright, sambil menunggu lagi pastinya. Tapi ngelihat di rally ini ya, series ini terbilang cukup masuk ke late game semua loh. Ya bener-bener tarik ulur, bermain sabar, bermain hati-hati. Karena perlu diingat mereka ada di babak play-in. Siapapun yang bisa dapetin game ini akan menuju ke match point. Tapi dalam keadaan yang tertinggal Geekfam, lagi-lagi apakah mereka akan berani tabrak untuk bikin gerakan, terutama dengan adanya Baloyski. Hampir loh tadi lagi menarik tuh. Hampir aja. Itu rate kalau udah nyangkut. Kamu di sekarang bagian atas coba lihat. Ada satu wave minion yang masih terdiam terpaku, mereka sama-sama ada di area. Tapi Baloyski Dan sekarang waktunya di mana Kiboy masih ada flicker yang membuat dirinya selamat, namun sekarang Res maju bagian terdepan guna untuk bisa kembali didengarkan dan juga memulai jalan pertempuran. Namun di bagian belakang coba lihat Kairi dengan kodam di dalam tubuhnya, namun sekarang Cadera berhasil mengatakan damage berhasil, namun belum berhasil untuk bisa nge-pick off ke arah Kairi. ya Kairinya masih mundur juga ya, sepertinya kali ini pun tidak ada lagi inisiasi berlebih dari kedua belah tim. Komit karena Kiboy ternyata bukan hal yang diinginkan juga dari Geekfam, karena Kiboynya juga selamat dan sekarang Demon Hunter Sword udah disekir oleh cewek. Cepat banget tangan Kairi loh. Tadi Iya. dia kabur dengan menggunakan Immortal loh masalah. Iya, Demon Hunter jual lagi dibikin Hunter Strike. Iya, dan sekarang Immortalnya udah gak ada lagi. Oke, tapi setidaknya dia pun masih bisa mengaktifkan nanti dari Immortal yang memiliki, namun untuk sekarang dengan tenaga tadi yang konek karena beberapa play dan Kairi berusaha untuk bisa mengatakan damage ke area terdepan, tapi Baloyski masih berusaha untuk bisa kabur ke tempat yang berbeda, tapi Baloyski masih berhasil selamat. Ada pergerakan dari Sun, Winter Crown di dalam tubuhnya saja pun masih berhasil kabur dengan satu Immortal dari muda separuh untuk diganti kembali. Veldora satu terakhir dan Veldora tidak kehilangan Immortalnya. Jadi itu dia, sebuah tangan yang sangat-sangat cepat. Winter Immortal membuat dari Sunset selamat juga, membuat dari kali ini pun Fnatic Onyx mereka akan bisa eksekusi duluan terhadap Lordnya. Dan apakah Vincent akan melakukan kontes secara by level? Ini masih ketarik. Berhasil tadi tempatnya dan sekarang Implosion. Dengan konsil tadi udah diciptakan pula, tapi sekarang Vincent yang mencoba untuk bisa tadi mengajar dengan Spear of Alpha. Yap, memang satu tarikan yang cukup mengerikan. Buat dari Vincent kali ini tidak bisa melakukan kontes. 12.04 Rapid Boots yang dibeli tadi sama Kairi ya ternyata dijual beli lagi untuk semakin cepat untuk bisa mengawal bagaimana Lord kali ini bakal coba untuk masuk ke area defensif dari Geekfam. Yap, ini dia Lord yang jauh lebih tebal lagi. Mereka berusaha untuk bisa menghilangkan Lord ini dengan sangat cepat. Lordnya pun sudah langsung aja dengan trofi yang begitu menyakitkan, namun beberapa player dimiliki oleh Fnatic Onyx, mereka masih berusaha untuk bisa menghancurkan pertahanan terakhir dari Geekfam. Alright, dan itu dia high ground defender yang sangat-sangat kuat bagaimana Cadera menjadi titik tumpu untuk Lordnya pun bisa dilumat secara cepat. Karena Fnatic Onyx mereka juga fokus untuk ngejar di arah tengah, atasnya masih dibiarkan. Yap. Masih ada base turret masalahnya yang dimana akhirnya membuat dari wave minionnya seimbang. Oke, dimana mereka pun masih berkumpul ya, tepat berada dalam area defensifnya, mereka tahan dulu loh. Sabar, tenang, mundur lagi, set up ulang kembali dan ini bakal game yang cukup panjang harusnya. Sepanjang di hari ini. Hari ini sangat-sangat panjang sekali, tapi setidaknya dengan permainan seperti ini luar biasa loh. Ini nomor yang baik, bagaimana pola serangan yang bagus, bagaimana defensif yang indah juga. Dari tadi terlihat semuanya. Yap, pastinya kedua tim ini sangat-sangat bersikeras untuk mempertahankan bagaimana perjalanan mereka di babak playoff. Seperti dejavu ya, Grand Final Season 12. Kedua tim ini yang saling baku hantam, walaupun ada upaya yang memang dilakukan sama Geekfam, tapi sejauh ini Fnatic Onyx secara data ini masih jauh lebih unggul. Fnatic Onyx ya sekarang udah punya muat, apalagi kan udah punya 4 cincin ya udah. Iya. Punya 1 cincin lagi kalau dijentik kan bahaya nggak itu kira-kira? Waduh, itu kalau untuk pakai sarung tangan gede itu mah ya. Oke, tapi menunggu lagi nih. 6, Iron Hook. Oke, Iron Hook ya dikeluarkan dan Kiboy terjebak, masih ada Immortal dalam tubuhnya. Mereka pun masih berhasil mundur sedikit ke arah yang jauh.
lebih aman. Yap, itu dia ada trigger juga dari trigger yang terjadi untuk Baloyski. Dan cukup disiplin sebenarnya dari Fnatic Onyx, mereka gak yang buru-buru untuk melawan research-nya juga. Dan item sekarang udah hampir full semuanya. Dan masih gap jauh dipegang oleh Kairi, menyumbangkan 12 poin kill. Tidak aneh jika melihat ada malah Victor War Axe, Hunter Stark dan juga Blade of Despair. Dan bahkan dia cukup durable dengan adanya satu bomb wind swing yang terselip. Cukup satu quick swing ya. Cukup. Mereka sama-sama membantu lagi mendapatkan begitu banyak HP saat dirinya terancam. Ya apalagi dengan adanya War Axe kan, dia udah jadi modal utama sih untuk bisa sustain. Dan Tapi yang lebih waspada juga sekarang loh, Caderanya, dia kan sih Caderanya udah gak ketahan loh. Cadera punya WO, Cadera bisa menang physical, tapi yang lain tidak bisa menang. Tapi sekarang Aerodom berhasil berdaring tadi seperti karena Baloy. Dengan immortal hilang di dalam tubuhnya, Baloy pun berhasil langsung dilencapkan dengan sangat cepat. Tapi Res mendapatkan hasil yang sama, bahkan Winter Crown dikeluarkan oleh Vincent. Oke, Winter Crown untuk mendelay waktu dan juga menjaga asa agar immortality-nya tidak terpecahkan. Walaupun Fnatic Onyx mereka dapetin Baloyski, tapi range-nya juga menjadi pertukaran sehingga kedua belah tim masih belum mau komit ke arah Lord karena mereka harus manage dulu. Dan bahkan sepertinya dengan adanya Kairi yang show di bawah, maka di all in kah? Oke, mereka sepertinya mencoba untuk bisa mengoin, tapi Aboynya jauh mundur sedikit ke arah belakang dan Vincentnya bahkan Geek, mereka sepakat untuk ngereset dari Lord ini. Oh, tapi kok nggak di take over sih sama Fnatic Onyx. Mereka bakal coba untuk pegang kendali atas Lord yang tadi sudah mulai tercicil, bahkan tidak terreset secara maksimum. Bakal coba untuk dipegang dan ditarik ulur lagi, tapi Fnatic Onyx gak mau ngambil resiko. Yap, Biarin aja di reset lagi. biarin aja. Oke. Dan sesaat lagi Baloy pun akan hadir kembali. Dan Vincent terlalu radikal untuk bisa ngecek ke dalam rumputan di mana dia yang menjadi pembuka dari sinyal ataupun dari kehadiran yang ada selain lawan. Dan ya ini Vincent harus yang ada di depan sih ya. Oh, Waduh, hampir. wah itu Spear of Ava dibuka buat mundur ya. Agak cukup lumayan ada refleks yang ngeri-ngeri seger sih. Yep. Prediksi gerakan itu lumayan horor sekarang. Oke, Baloy hadir dengan satu kunci yang dimiliki. Tapi masih gagal untuk bisa mendapatkan karena siapapun. Maka untuk sekarang Afrika dan Jay Boy connect tadi karena dua player. Tapi Lordnya berhasil didapatkan oleh Kairi dan Vincent yang berhasil dihilangkan. Tapi Res, again Res menjadi orang terdepan dan ini adalah resikonya. Ya, dan ini pertukarannya menjadi cukup mahal karena Vincent yang hilang ditukar dengan adanya Res. Dan upaya dari Geek Fam, karena memang mau gimana lagi, mereka harus benar-benar cari momentum ya gambling sebenarnya. High risk high reward, dan ternyata masih belum berhasil untuk dapetin Lordnya, memilih untuk mundur lagi perlahan. 47 detik menuju ke arah Vincent yang akan spawn kembali, dan apakah itu cukup untuk membuat dari Geek Fam bisa bertahan dengan 4 pemain saja? Yap, 4 melawan 5 plus adanya Lord. Namun di tempat yang lain ada Baloyski mencoba masuk lewat belakang. Akan seperti apa lagi kejadian dari mana sekarang Lordnya pun masih bisa ditahan oleh Cadera. Tapi belum ada tadi masuk dalam tubuh dari Baloyskinya masih berhasil kabur. Tapi kenapa dan juga Kairinya berfokus untuk bisa menghancurkan dan juga menumpangkan ke arah satu base utama tersebut. Tapi ceweknya malah langsung dihilangkan dengan sangat cepat. Ada Cadera tercipta, bahkan sekarang pemain dari Fnatic Onyx satu persatu berhasil dilencapkan. Oke, dan ternyata di wipe out sudah, dan Geek Fam mereka masih bisa bertahan. Mereka tahu high ground mereka kuat dan tabrakan, dan upaya Fnatic Onyx masih cukup sulit untuk bisa menembus bagaimana Geek Fam. Mereka sangat-sangat solid. Oke, hanya ada Res sendirian dan one strike push harusnya mungkin akan dilakukan oleh Kifam. Menyisakan Res sendirian saja, apakah mampu untuk bisa bertahan karena di saat Kairinya tumbang, itu dia shutdown mahal, dan Geek Fam mereka akan memanfaatkan adanya satu wave saja di tengah. Oke, Resnya langsung saja membuat satu glorious pathway, tapi hasil dikeluarkan begitu saja dengan adanya senap yang begitu maksimal dikeluarkan oleh pemain-pemain dari Kifam. Walaupun untuk kali ini masih ada satu katapult, dan itulah penghantar untuk Geek memenangkan game yang ketiga.